Relawan Semeton Prabowo menggelar seri bincang santai politik atau Bistik kedua yang dilaksanakan di Bandar Lampung pada hari Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Dewan Pengarah TKD Prabowo Gibran Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, sebagai narasumber. Di hadapan audien yang hadir, Mirzani memaparkan bagaimana keberhasilan Prabowo membawa militer Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN. Bicara pertahanan, kapasitas Pak Prabowo sudah tidak diragukan lagi. Militer Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN, dan bahkan sangat diakui dunia, ungkapnya dalam acara yang digelar, relawan binaan Letjen Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana itu. Dirinya turut memaparkan, peningkatan peringkat kekuatan militer Indonesia, semasa kepemimpinan Prabowo. Secara peringkat, kekuatan militer Indonesia mengalami peningkatan. Di tingkat dunia posisinya naik dari 16 ke 13, kalau di Asia naik dari peringkat 8 ke peringkat ke-7. Kalau ASEAN sudah nomor 1, paparnya. Untuk diketahui, kegiatan Bistik kedua, mengusung tema pertahanan, ketahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan luar negeri. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung itu menjelaskan, bagaimana komitmen Prabowo menjadikan Indonesia dihormati. Selain itu, kemampuannya menjalin kerjasama dengan negara lain, juga sudah terbukti. Menurutnya Prabowo dan Gibran adalah pasangan paling pas untuk memimpin Indonesia. Beliau sudah banyak menunjukkan komitmen dan perjuangannya, untuk Indonesia. Bahkan di dunia internasional, beliau dengan tegas, dan berani menentang segala bentuk intervensi negara lain, yang merugikan Indonesia, tutur Mirzani. Bukan hanya berani melawan intervensi, tapi juga bisa merangkul banyak negara, untuk mau bekerja sama dengan Indonesia, khususnya bidang pertahanan, pungkasnya. Relawan tersebut membentuk koordinator di 14 provinsi, di Indonesia. Awalnya kegiatan lebih banyak di media digital, seperti sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Serta web yang memuat tulisan seperti berita, gagasan, dan opini tentang berbagai isu kekinian seputar Prabowo. Selain itu juga aktif dalam kegiatan lapangan, serta kolaborasi dengan relawan lainnya. Dilakukan oleh Semeton ini relawan pemenangan Prabowo, ya sedulur yang luar biasa. Jadi anak-anak Gen-Z, anak muda, aktivis, anak luar biasa, ya daerahnya dalam bahas kira-kira konten debat nanti malam yang pertama pasangan alutsista. Baik saja komen-komen yang negatif dilakukan yang dilakukan Pak Prabowo dan pandangan-pandangan teman-teman, penjelasan dari teman-teman kepada penangkapan. Bahwa saat ini saya lihat bahwa sosok Prabowo itu diserang kanan kiri, padahal yang tadi bahwa Pak Ganjar nggak nyerang, padahal persahabatan. Setelah itu rupanya nyerang di akhir-akhir. Saya kira sosok kenegaraan ini teruji lah untuk Pak Prabowo untuk bersikap tenang dan tidak gegabah. Kalau bayangkan kalau Pak Prabowo menyampaikan secara terbuka apa yang mau terjadi di negara ini terkait dengan keamanan, saya kira kerahasiaan tentang sandi-sandi keamanan negara ini sangat penting untuk Kementerian Pertahanan ke depan. Jadi Kementerian Pertahanan ke depan ini harus cocok seperti Pak Prabowo dan meneruskan apa yang dikatakan Pak Prabowo, cita-cita Pak Prabowo, dan juga inovasi yang dilakukan oleh Kemenhan. Jadi yang pasti tetap pada malam hari ini Semeton Jawa juga mendukung Prabowo. Debat ketiga capres ini seperti yang kita lihat memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Pak Prabowo, ya, artinya lebih menyudutkan Pak Prabowo. Bahkan saya lihat dari paslon lain, Pak Anies dan Pak Ganjar lebih mengutarakan pertanyaan yang secara mendetail kepada Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo dengan gaya beliau seorang negarawan, seorang pemimpin, kemudian seorang juga
contoh lah bagi kita semua. Beliau bisa menunjukkan ketenangan walaupun ada sedikit-sedikit penegasan ya, bukan artinya keras, tapi penegasan disampaikan Pak Prabowo. Saya rasa tetap dalam panggung tadi Pak Prabowo tetap yang terbaik dan menampilkan penampilan yang menurut saya sesuai dengan ekspektasi di awal. Terima kasih. Beberapa kali perdebatan, apalagi dengan perdebatan yang ketiga ini dengan tema yang memang Pak Prabowo sangat menguasai, saya optimis sebagai orang Bali yang lahir di Lampung, sebagai koordinator Sebutan Prabowo di Lampung ini, saya yakin Prabowo akan menang minimal 70% untuk di Provinsi Lampung. Hendra, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Bandar Lampung.